Luar biasa, terima kasih juga untuk Gembala Senior, Pastor Lukas Kusuma dan Ibu Shirley Kusuma yang sudah memberikan kesempatan buat saya untuk berbagi dengan Bapak Ibu sekalian. Nah, tahun 2024 Tuhan beri tema melalui Gembala Senior kita adalah tahun penuaian. Bersama saya ucapkan tahun penuaian, 2, 3. Ya, kalau Bapak Ibu sekalian jalan-jalan ke Las Vegas, di situ ada sebuah perusahaan akuarium, ya. Dan perusahaan akuarium ini di salah satu motonya, kalau kamu dapat memimpikannya, aku dapat membuatnya. Ya, pada tahun itu waktu saya ke Vegas, Bapak Ibu sekalian untuk supaya bisa masuk ke perusahaan akuarium ini, memang dibuka untuk turis, itu bayarnya pada waktu itu $30 per orang, ya. Luar biasa motonya, kalau kamu dapat memimpikannya, aku dapat membuatnya. Salah satu produksi daripada perusahaan akuarium ini adalah ada seorang musisi, pemain drum, dia kepengen begini, karena dia pencinta ikan, dia kepengen drumnya ini jadi akuarium, dan ikannya hidup, serta waktu dipukul-pukul, maka drumnya bisa bunyi. Ya, karena pemain drum punya mimpi seperti itu, maka kemudian perusahaan ini membuatkan dan itu bisa menjadi kenyataan Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga ada seorang penggemar mobil, dia kepingin mobilnya itu bisa jalan di jalan raya, tetapi orang-orang harus bisa melihat bahwa mobil ini juga bentuknya akuarium, ada ikannya dan ikannya bisa diajak jalan-jalan. Ternyata dia bisa buatkan. Tahun ini, tahun 2024, kalau kita bisa memimpikan apa yang sudah ditaruh di hati Gembala Senior kita, ini adalah tahun penuaian, maka percayalah tahun ini kita akan menuai besar-besaran. Yang percaya beri tepuk tangan untuk Tuhan kita, haleluya. Mari kita buka Mazmur 126 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Ini adalah ayat emas kita sepanjang tahun 2024. Karena ini merupakan ayat emas, maka Bapak Ibu sekalian tolong mulai belajar untuk dihafalkan dan diucapkan berulang-ulang. Bahkan ketika mengucapkannya, pastikan telinga kita sendiri untuk mendengarkannya dengan baik. Alkitab bilang bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Mati dan hidup dikuasai oleh lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ayo kita baca bersama-sama, 2, 3. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Bersama saya ucapkan pasti, 2, 3, pasti. Lebih keras lagi, 2, 3, pasti. Ya, di sini dijelaskan kalau kita menabur, bahkan ketika menabur sampai mencucurkan air mata, tetapi kita terus berjalan maju untuk menabur, pasti kita pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Artinya apa? Ini tentu taburan yang baik, bukan taburan yang jelek. Kalau taburan yang jelek, maka berkas-berkas yang akan kita bawa hasilnya jelek, tidak mungkin kita bersorak-sorai. Alkitab bilang, jangan sesat, Allah itu tidak bisa dipermainkan, apa yang ditabur orang itu yang akan dituainya. Kalau ada orang menjelek-jelekan kita, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi. Kalau ada orang menjelek-jelekan kita, please jangan balas dengan menjelek-jelekan. Karena waktu kita membalas dengan menjelek-jelekan mereka, artinya kita sedang menabur kejelekan. Nanti kita akan menuainya. Yakobus bilang begini, doa orang benar bila didoakan dengan yakin sangat besar kuasanya.
Saya percaya setiap kita adalah orang-orang yang benar. Jadi kalau ada orang menjelek-jelekan kita, doakan Bapak Ibu sekalian, amin. Doakan, karena doa kita ada doa orang yang benar. Maka berdoalah supaya orang-orang yang menjelek-jelekan itu mengalami Tuhan. Karena adalah kehendak Tuhan seluruh dunia ini adalah diselamatkan, termasuk orang yang suka menjelek-jelekan. Ya, saya ini salah satu hobi saya adalah mempromosikan orang. Ya, sejak di Indonesia saya suka mempromosikan pekerjaan jemaat, saya suka mempromosikan pelayan-pelayan Tuhan, saya suka mempromosikan pembicara, saya suka mempromosikan pemimpin pujian dan lain sebagainya. Ya, nah satu kali waktu Tuhan membutuhkan seorang hamba Tuhan untuk ditempatkan di Amerika Serikat, maka Tuhan bicara loh sama Pak Lukas dan Ibu Shirley, ya, yang kami pada waktu itu sudah tidak terlalu dekat, untuk mengundang saya datang melayani ke Amerika Serikat. Sampai saya bertanya gini, mengapa saya Tuhan? Ya, banyak yang lebih pantas, yang lebih hebat, tapi mengapa saya? Tapi itulah Bapak Ibu sekalian, apa yang ditabur itu yang akan dituainya. Nah, sekarang singkat cerita, saya udah di Amerika. Kemudian Pak Lukas dalam pelayanan dia ke Australia Bapak Ibu sekalian, ya. Selesai pelayanan di Australia dan sebelum pulang, pendeta di Australia bilang begini, Pak Lukas, aku ini mau ngadakan retret untuk keluarga. Kira-kira ada enggak pembicara yang bisa direkomendasi sama Pak Lukas? Pak Lukas bilang, oh ada. Ya kan, cabang saya di New York, itu dia suka khotbah tentang keluarga. Dan kemudian pendeta itu bilang gini, oh ya udah Pak Lukas, kalau gitu suruh dia ke Australia. Dan ini Pak Lukas, ya ini sekedar bocoran ya. Pak Lukas dikasih 5.000 US dollar. Ya kan? Dan kemudian dia pesannya gini, nanti kasihkan pendetamu yang ada di New York. Coba Bapak Ibu sekalian, menabur menuai. Maka itu biarlah menabur yang baik dan terbaik itu menjadi gaya hidup sekarang buat setiap DMC. Amin. Tidak mungkin orang menabur jagung akan menuai apel. Menabur jagung dia akan menuai jagung, ya. Itulah tema kita untuk tahun 2024 dan di bulan Februari ayat emas kita diambil dari kitab Yakobus pasal 5 ayat yang ke-7. Inilah ayat emas untuk bulan Februari 2024. Ayo kita baca bersama-sama 2, 3. Saudara dan saudari terkasih, bersabarlah saat menunggu kedatangan Tuhan kembali. Perhatikanlah para petani yang dengan sabar menunggu turunnya hujan pada musim gugur dan musim semi. Mereka sangat menantikan hasil panen yang berharga untuk dituai. Dari satu ayat ini keluar dua kata tentang sabar. Bersama saya ucapkan sabar. 2, 3, sabar ya. Nah, Yakobus pasal 5 ini harusnya dibaca mulai ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Ya, dari ayat 7 sampai ayat yang ke-11 kata sabar diulang sebanyak 6 kali. Berapa kali? Tidak diulang, itu sudah suatu hal yang penting. Satu ayat udah diulang 2 kali, satu perikop itu diulang 6 kali. Maka itu Bapak Ibu sekalian, kita harus bersabar. Jadi kata kuncinya apa? Bersabar. Untuk merawat benih, kata kuncinya adalah bersabar. Apa itu bersabar? Bersabar adalah tidak mengenal kata menyerah. Sabar itu artinya tidak putus asa. Sabar itu artinya siap untuk menderita. Seorang tokoh wanita terkenal, ya,
Dia bilang begini, 3 kali anakku laki-laki dan perempuan bilang begini, Ma, sabar. Sabar Ma, sabar 3 kali. Ya. Dan kemudian ibu ini bilang begini, gak bisa saya. Ya kan? Dan memang gak bisa Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena ibu ini gak punya Roh Kudus. Sedangkan kita yang duduk ada di tempat ini, Bapak Ibu duduk di sini aja, itu karena karya daripada Roh Kudus. Amin. Ketika kita mengaku Yesus adalah Tuhan, percaya kepada Tuhan, Alkitab bilang Roh Kudus saat itu juga, seketika itu juga ada di dalam diri kita. Enggak ada seorang pun yang mengaku Yesus adalah Tuhan, bukan karya daripada Roh Kudus. Jadi bersabar itu bukan soal bisa atau tidak bisa, tapi ini soal mau dan tidak mau. Memang bersabar itu tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa. Ketika kita bersabar dan bersabar, percayalah waktunya akan tiba. Seperti kata Alkitab, Tuhan akan membuat segala-galanya menjadi indah pada waktunya. Take care of your seed. Rawatlah benihmu. Itu adalah tema sepanjang bulan Februari. Bulan Januari kita sudah diajar tentang menabur. Jadi Februari ini menabur dan kemudian merawat. Jadi benih yang sudah kita tabur harus kita rawat. Nah, saya akan berbagi dengan Bapak Ibu sekalian bagaimana kita merawat benih dan kemudian menuai 100 kali lipat. Sekali lagi, bagaimana kita merawat benih dan kemudian menuai 100 kali lipat. Mari kita baca ayat firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 26. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6 dan dilanjutkan dengan ayat 12 sampai dengan 13. Ayo sama-sama. 2, 3. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi di dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. 3, 2, 3. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. 4, aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Ayat yang ke-6, jadi tinggallah Ishak di Gerar. Sekarang kita loncat ke ayat 12 sampai dengan ayat 13. 2, 3. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Mendapat hasil berapa? Mendapat hasil berapa? 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. 13, 2, 3. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama, kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Saya berdoa tahun 2024 ini Bapak Ibu sekalian BMC Philadelphia menjadi
menjadi kaya, kian lama kian kaya, dan menjadi sangat kaya. Mengapa? Karena Bapak Ibu disertai dan diberkati Tuhan, dan apa yang ditabur dituai 100 kali lipat. Kalau Bapak Ibu memperhatikan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus tentang perumpamaan penabur. Ya, Yesus mengajarkan kepada orang banyak pada waktu itu di tepi danau Genesaret. Dia bilang begini, ada seorang penabur keluar untuk menabur, bla 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 bla, ya kan? Dan kemudian dikatakan benih yang ditabur itu menghasilkan 30, ada yang 60, ada yang 100 kali lipat. Jadi kalau kita menabur kemudian menuai 100 kali lipat, itu adalah hal yang biasa Bapak Ibu sekalian. Saya, masa kecil saya tinggal di sebuah desa di Indonesia. Ya, rumah saya sangat luas, ada banyak pohon kelapanya. Ya, bahkan ada pohon kelapa yang mini disebut kelapa gading. Ya, itu kalau kami haus ya tinggal naik kursi dikit kemudian kita petik, kita belah langsung bisa diminum. Kemudian ada pohon pisang, ada pohon mangga Bapak Ibu sekalian. Papa saya pelihara ayam juga ya. Memang tidak banyak, ayam itu siap untuk dipotong ketika waktunya tiba ya kan. Nah, makanan ayam itu adalah jagung ya. Jadi jagung-jagung yang dimakan oleh ayam ini kadang-kadang bisa tumbuh Bapak Ibu sekalian ya. Waktu tumbuh menjadi pohon jagung, maka keluar beberapa batang jagung dari satu biji jagung. Waktu keluar beberapa batang jagung, ketika dihitung, maka yang dihasilkan bukan 30, bukan 60, bahkan lebih dari 100 biji jagung. Kita bisa menghitung sebuah apel ketika dibelah, ya, kemudian bijinya dihitung, kita bilang, oh ya buah apel ini bijinya ada 9 biji. Kalau kita tanam satu biji itu, maka kita nggak akan pernah bisa menghitung lagi berapa banyak buah apel dan biji apel yang akan dihasilkan dari satu biji itu. Hari ini apa yang ada pada Bapak Ibu sekalian percayalah itu karena apa yang ditabur di masa-masa yang lalu. 15 tahun yang lalu saya tiba di kota New York ya, dan saya tinggal di sebuah basement di kota New York dalam perintisan gereja di New York Bapak Ibu sekalian, BMC New York ya. Hari ini ketika saya menoleh ke belakang 15 tahun yang lalu dibanding hari ini, itu beda Bapak Ibu sekalian. Waktu itu saya datang dengan membawa 2 koper. Istri saya 2 koper, jadi 4 koper. Ya kan? Lydia dan Yosef pernah ke rumah saya dan beberapa di tempat ini ya, gembala senior ya. Ibu Shelly juga pernah ke rumah saya hari ini. Itu kenapa bisa terjadi? Itu karena taburan di masa lalu. Maka itu Bapak Ibu sekalian, suka atau tidak suka, mungkin kita menabur dengan mencucurkan air mata, ya percayalah kalau yang kita tabur itu baik dan terbaik, kita akan menuai dengan sorak-sorai. Ya, saya sering ketemu dengan orang yang begini, kemudian dia biasanya berbuat baik, suka menabur yang baik, tapi karena merasa suka dimanfaatkan orang. Sekali lagi, suka dimanfaatkan orang. Maka kemudian dia putus asa. Ya. Dia tidak mau melakukan yang baik dan yang terbaik. Saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu sekalian, kalau kita suka dimanfaatkan orang, mungkin dimanfaatkan oleh istri kita, atau dimanfaatkan oleh suami kita, atau dimanfaatkan oleh anak-anak kita. Kita kan sering bilang begini, kalau ada maunya, ya kan, dia baik, paling aku dimanfaatkan. Dengar,
kalau kita suka dimanfaatkan orang, karena memang kita bermanfaat. Amin. Sekali lagi, kalau kita suka dimanfaatkan orang, mengapa? Karena kita bermanfaat. Garam itu bermanfaat enggak? Garam itu tidak bermanfaat kalau dia tidak asin. Garam itu akan diinjak dan akan dibuang karena tidak bermanfaat. Jadi kalau Bapak Ibu suka dimanfaatkan orang, ingat Bapak Ibu adalah orang bermanfaat. Ada berapa banyak yang datang tempat ini, katakan dengan jujur, yang datang ke sini membawa garam? Coba angkat tangan. Ini saya bukan lagi cari sandalnya Pak Okto, ya kan? Ada yang bawa garam ke sini? Enggak ada kan? Garamnya di mana? Di dapur, di rumah. Kapan dia akan dipakai? Kalau kita membutuhkan. Amin. Jadi kalau kita dimanfaatkan orang, karena memang kita lagi dibutuhkan, kita mesti bersyukur Bapak Ibu sekalian. Seperti pujian tadi, amin. Jadi kalau ada orang suka memanfaatkan kita, mulai hari ini please, jangan ngomel. Amin. Kalau ada orang suka menjelek-jelekan kita, Alkitab bilang begini, jangan pernah balas jahat dengan jahat, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Dengan demikian engkau menaruh bara api di atas kepalanya. Ini kan kenapa nggak ada rambut? Karena banyak bara api. Ya, waktu saya berbuat jahat dibalas terus dengan kebaikan oleh istri saya. Jadi panas ini, ya kan? Sehingga nggak ada rambut, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, jadi bagaimana kita untuk bisa menuai 100 kali lipat daripada benih yang kita tabur? Yang pertama, kita harus senantiasa mengandalkan Tuhan. Mari kita lihat dari Kejadian pasal 26 ayat 1 sampai dengan 2. Jangan sampai kita yang sudah menabur benih-benih itu tidak mengandalkan Tuhan. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama. Kalau kita membaca kitab Pengkhotbah bilang gini, tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Jadi kalau ada yang namanya krisis, itu bukan krisis yang pertama kali. Kalau ada penyakit kanker, itu juga bukan penyakit kanker yang pertama kali. Ya, krisis tidak pernah kita undang dan tidak pernah kita harapkan. Ya, tiba-tiba kita mendapat kabar, ya, bahwa keluarga kita, pasangan kita yang kita hormati, yang kita sayangi, yang kita pikir dia baik-baik, ternyata selingkuh Bapak Ibu sekalian. Aduh, dunia rasanya mau kiamat, ya kan? Atau kemudian kita tiba-tiba kita nyaman sekali di tempat di mana kita kerja. Tiba-tiba bosnya bilang, minta maaf karena ada krisis, kami harus PHK dan lain sebagainya. Itu merupakan krisis Bapak Ibu sekalian. Dan dikatakan sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tahun 1995 saya berkesempatan oleh anugerah Tuhan jalan-jalan ke Israel dan ke Mesir, Bapak Ibu sekalian. Duduk di sebelah saya adalah seorang penulis buku terkenal Indonesia di mana saya memiliki beberapa seri tulisannya. Jadi surprise banget Bapak Ibu sekalian, ya. Saya bisa duduk dengan penulis buku itu. Nah, dalam perjalanan ke Mesir kami naik bis, ya. Saya melihat di Mesir itu suburnya luar biasa, hijau royo-royo. Saya bilang sama bapak ini, loh, Mesir itu kok hijau royo-royo ya?
kok subur banget? Bukannya Mesir itu padang gurun, kemudian pasir melulu. Penulis ini bilang begini, oh bukan Pak. Mesir itu memang tanahnya subur. Dan sampai hari ini tahun 95 dia bilang penghasilan untuk devisa negara Mesir itu dari hasil pertanian. Maka itu tidak heran Bapak Ibu sekalian. Jadi waktu terjadi kelaparan, terjadi krisis di tanah Kanaan, Ishak memutuskan untuk pergi ke Mesir. Ya, itu hal yang normal. Tapi Tuhan bilang, jangan pergi ke Mesir. Ya, mengandalkan Tuhan. Apa itu mengandalkan Tuhan? Dalam kitab Yeremia, orang yang mengandalkan Tuhan itu diumpamakan seperti pohon yang mana akar-akarnya merambat sampai ke batang-batang air. Yang mana pohon ini tidak pernah takut, tidak pernah khawatir tentang musim kering atau musim panas. Alkitab bilang orang yang mengandalkan Tuhan di dalam kitab Yeremia itu daunnya akan senantiasa hijau dan menghasilkan buahnya pada musimnya. Jadi yang pertama setelah kita menabur benih, cara merawat benih yang paling utama yaitu mengandalkan Tuhan. Bersama saya ucap mengandalkan Tuhan, 2, 3, mengandalkan Tuhan. Kita lihat Bapak Ibu sekalian, orang yang mengandalkan Tuhan seperti yang apa dialami pada zaman Elia. Kita ingat waktu zaman Elia terjadi krisis. Ya. Tapi karena Elia mengandalkan Tuhan, maka Tuhan pelihara loh Elia di tepi sungai Kerit. Bukan dipelihara oleh Tuhan di rumah konglomerat. Ya, itulah Tuhan. Tuhan punya banyak cara yang tidak terbatas untuk menolong kita tahun 2024. Kalau kita membaca berita, melihat situasi dan keadaan yang terjadi, itu memang menakutkan. Tapi kalau fokus kita kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, pujian tadi luar biasa. Ya, hidup kita berharga di mata Tuhan. Bahkan Alkitab berkata, nama kita ditulis, diukir di telapak tangan Tuhan. Ya, nama setiap kita. Mengapa Tuhan melukiskan nama kita di telapak tangannya? Karena Tuhan tidak mau sedetik pun melupakan kita. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang kedua, bagaimana kita bisa merawat benih sehingga kita menuai 100 kali lipat. Yang kedua, kita harus taat kepada firman Tuhan meskipun tidak masuk akal. Ya, seringkali firman Tuhan tidak masuk akal. Bagaimana seorang yang bernama Abraham dalam keadaan impoten, sedangkan istrinya bernama Sarah dalam keadaan mati haid, bisa punya anak. Boro-boro satu. Alkitab bilang gini, ya kan? Nanti keturunanmu seperti bintang di langit dan sebanyak pasir di tepi lautan. Nenek Sarah ketawa ya. Tuhan gak tahu nih, aku udah mati haid ya kan. Gimana caranya, ya kan? Ishak itu kan anak ajaib Bapak Ibu sekalian ya. Lahir dari seorang wanita ketika wanita itu usianya 90 tahun. Adakah yang mustahil bagi Tuhan? Adakah yang mustahil bagi orang percaya? Yang penting Tuhan ngomong apa, kita taati. Amin. Kalau Tuhan bicara, tahun ini tahun penuaian. Januari bicara dengan kuat kepada kita untuk taburlah benihmu. Tabur. Amin.
Kembalikan persembahan persepuluhan. Bawa persembahan sulung. Bawa persembahan-persembahan khusus itu. Untuk memuliakan nama Tuhan. Saya nggak pernah lihat orang-orang yang menabur itu tidak menuai. Saya tidak pernah melihat orang-orang yang melakukan firman Tuhan keadaannya makin melorot. No. Tuhan bilang jalan hidup orang benar itu seperti cahaya fajar pada pagi hari yang akan semakin terang hingga rembang tengah hari. Tahun 2024. Ini akan jauh lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Amen. Kita semua sudah melihat demonstrasi kuasa Allah di masa COVID-19. Saya bilang kepada banyak orang, salah satu tahun terbaik dalam hidup saya yaitu ketika masa-masa lockdown. Pada mulanya dunia kayak mau kiamat, Bapak Ibu sekalian. Takut, khawatir. Tapi disitulah Tuhan mendemonstrasikan kuasanya. Kepada saya, kepada keluarga saya dan kepada jemaat Tuhan. Seperti BMC Philadelphia, kesohor di mana-mana. Mulai dari masa pandemi bisa memberi makan kepada banyak orang. Bukankah itu Tuhan? Amin. Maka itu tahun 2024. Ketika kita mengandalkan Tuhan dan kita taat akan firman-Nya, meskipun tidak masuk akal. Ya, gak masuk akalnya gimana? Mari kita lihat Kejadian 26 ayat yang ke-6. Kejadian 26 ayat yang ke-6, jadi tinggallah Ishak di Gerar. Ya, mestinya dia kan mau ke Mesir. Gak jadi, dia tinggal di Gerar. Gerar ini Bapak Ibu sekalian nanti kemudian hari dikenal sebagai orang Filistin. Orang Filistin itu nanti pada zamannya Yosua, zamannya hakim-hakim, zamannya Raja Daud itu menjadi musuh bebuyutan daripada orang-orang Israel. Bisnis orang Gerar adalah pembunuh bayaran. Itu bisnis utama orang-orang Gerar. Orang Filistin itu jahat, kejam Bapak Ibu sekalian ya. Jadi dia sering dibayar oleh orang-orang Kanaan untuk perang. Untuk membunuh. Bahkan zaman sekarang kita mendengar berita ya kan. Ada tentara-tentara bayaran untuk berpihak kepada satu negara. Ini bukan yang pertama kali. Pada zamannya Ishak itu juga ada yang namanya pembunuh bayaran. Ya, Gerar nggak sesubur Mesir. Karena Gerar tetangganya Kanaan. Jadi sama-sama Gerar itu krisis. Kemudian tempat tinggalnya orang-orang jahat. Tapi apa? Ishak taat kepada Tuhan meskipun tidak masuk akal. Sekali lagi, Ishak taat kepada Tuhan dan firman-Nya meskipun tidak masuk akal. Dalam kitab Rut, ada seorang pria bernama Elimelek. Istrinya namanya Naomi. Mereka punya dua anak laki-laki, Mahlon dan Kilion. Kemudian Alkitab bilang di Bethlehem itu terjadi kelaparan, krisis. Maka kemudian Elimelek ini memutuskan sebagai seorang kepala keluarga untuk pindah ke Moab. Gak tanya Tuhan, tidak diperintahkan Tuhan, pergi aja dia ke Moab. Nanti kalau kita pelajari, Bapak Ibu baca di kitab Rut, sampai di Moab tak lama kemudian Elimelek mati. Mahlon mati, anak laki-lakinya. Kilion mati. Dan kemudian Naomi memutuskan untuk kembali ke Bethlehem. Waktu dia masuk
Bethlehem, orang-orang Bethlehem bilang, loh ini kan Naomi, ini kan Naomi. Naomi bilang gini, jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara. Dengan tangan penuh, aku meninggalkan Bethlehem. Sekarang, aku kembali ke Bethlehem, nothing. Amerika bukan segala-galanya. Amin. Tapi saya dapat begini, kalau Bapak Ibu sudah sampai di Amerika, Efesus 1 ayat yang ke-6 bilang begini, kalau Tuhan sudah memulai sesuatu yang baik, Tuhan akan menyertai kita sampai kita ngalami finishing well. Jadi kita yang sudah ada di Amerika, ayo andalkan Tuhan. Tetap tabur yang baik dan terbaik. Rawatlah benih yang sudah engkau tabur. Dengan cara bagaimana? Taat kepada firman Tuhan meskipun tidak masuk akal. Jangan ulangi kesalahan daripada Elimelek dan Naomi. Waktu Petrus pulang menjala, Tuhan tanya, Petrus ada ikan gak? Gak ada Tuhan, udah sepanjang malam aku menjala. Aku gak dapat apa-apa, nothing Tuhan. Terus Tuhan bilang gini, ini pada siang hari, ayo sekarang kapalmu pergi ke tengah kita jala ikan. Semalaman udah gak ada ikan. Tapi karena engkau yang menyuruhnya, kata Petrus, aku mentaatinya. Dan kita lihat bagaimana ketika Petrus taat kepada Tuhan, meskipun tidak masuk akal, itu dia dapat ikan banyak banget. Satu kapal gak cukup, hampir tenggelam. Dia panggil kapal satunya, dan kapal satunya datang. Itu juga gak cukup Bapak Ibu sekalian. Itulah Yehova Jireh. Amen. Tahun ini kita akan menuai. Dan menuainya bukan pas-pasan. Tapi menuai sampai 100 kali ganda. Ya. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara merawat benih. Mari kita lihat Kejadian pasal 26 ayat yang ke-8. Setelah beberapa lama ia ada di sana, pada suatu kali menjenguklah Abimelek, raja orang Filistin itu dari jendela. Maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka istrinya. Yang ketiga, cara merawat benih di tahun 2024 yaitu mengasihi keluarga inti. Bersama saya ucapkan mengasihi keluarga inti. Setting daripada ayat Kejadian pasal 26 ayat yang ke-8 itu mirip ketika Daud berjalan-jalan dan dia lihat Batseba sedang mandi, ya kan? Saya heran rumah zaman itu kok bisa ngintip rumahnya orang ya. Itu sampai sekarang saya nggak habis pikir, ya kan? Ini Abimelek dari istananya, waktu dia buka jendela, dia bisa lihat loh. Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan siapa? Dengan Ribka. Ribka siapa? Selingkuhan. Hah? Siapa? Oh, dengan Ribka istrinya. Amin. Jadi kalau masa krisis, kemudian bercumbu-cumbuan dengan hostess di nightclub biasa. Karena di nightclub kan dibayar untuk buat bercumbu-cumbuan. Tapi saya ketemu dengan banyak keluarga. Waktu krisis saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Saya nggak tahu kenapa Elimelek, Mahlon, Kilion kemudian mati di Moab. Benar saya nggak tahu. Karena nggak ditulis, ya kan?
Tapi kalau imajinasi, dasar kamu. Enak-enak di Bethlehem, waktu krisis kok pindah di Moab. Maka itu Bapak Ibu sekalian, kalau lagi krisis, please jangan saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Justru waktu krisis kita harus merapatkan barisan. Mazmur 133 ayat yang terkenal itu. Tuhan bilang di mana ada kesatuan, di mana ada kerukunan, kesanalah berkat-berkat Tuhan diperintahkan untuk dicurahkan. Ingat, tidak ada keluarga yang sempurna di atas muka bumi ini. Yang ada adalah keluarga yang penuh dengan kekurangan, di mana dalam Tuhan disempurnakan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain, sampai keluarga itu menjadi sempurna. Jadi kalau orang tuamu tidak sempurna, anak-anakmu tidak sempurna, pasanganmu tidak sempurna, ingat, Tuhan beri kelebihan kepada setiap kita masing-masing, bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk meremehkan atau merendahkan anggota keluarga yang lain. Justru kelebihan kita harus dipakai untuk menolong kekurangan, kelemahan daripada keluarga inti kita. Amen. Jadi hal yang ketiga, cara merawat benih yaitu mengasihi keluarga inti. Kalau keluarga inti tidak bisa kita kasihi dan di luaran kita dikenal sebagai orang yang penuh kasih, maaf, itu namanya pencitraan. Amin. Kalau Bapak Ibu di BMC ini tidak bisa saling mengasihi satu dengan yang lain, kemudian di luaran kita terkenal sebagai orang yang penuh dengan kasih, namanya pencitraan. Belum tahu dia. Coba nanti kalau kumpul lebih lama dikit. Ya kan? Cuman gara-gara kumpulnya aja kurang lama. Sehingga nggak tahu orang itu lagi pencitraan. Maka itu mengasihi harus dimulai dari dalam rumah. Kalau dari dalam rumah tidak suka bertengkar, pasti di luar nggak suka bertengkar. Kalau dari dalam rumah suka bertengkar, suka menyalahkan satu dengan yang lainnya, pasti nanti lama-kelamaan di luar kelihatan belangnya, kelihatan aslinya. Data tahun 2023. Di Amerika Serikat ada 653.100 orang homeless. 653.100 homeless. Di California ada 181.000 sekian. Di New York tempat saya tinggal ada 103.000. Di Florida ada 30.000. Di Philadelphia tahu berapa saudara? Saya nggak tahu, nggak ada catatannya. Tapi yang jelas begini. Kenapa homeless begitu banyak di Amerika Serikat? Karena mereka malas, karena mereka drug, mereka narkoba, melakukan kejahatan. Tapi itu manifestasi Bapak Ibu sekalian. Kemudian di breakdown. Akar permasalahan di mana? Karena tidak ada kasih di dalam keluarga inti. Saya berdoa nggak ada keluarga kita yang homeless. Amin. Karena di rumah kita masing-masing ada kasih. Sehingga tahun ini kita menuai 100 kali ganda. Haleluya. Yang keempat atau yang terakhir.
Minta maaf Bu Shirley agak terlambat sedikit. Ya. Kejadian pasal 26 ayat 12 sampai 13. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati oleh Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Yang keempat, cara merawat benih adalah benih itu harus selalu ditabur. Waktu kita berhenti menabur, kita akan berhenti menuai. Waktu kita berhenti menabur, kita akan berhenti menuai. Maka itu jangan pernah berhenti menabur supaya kita bisa terus menuai. Di dalam kitab 2 Korintus dikatakan bahwa Tuhan itu menyediakan benih untuk ditabur dan roti untuk dimakan. Jadi dalam setiap rejeki, dalam setiap berkat yang kita terima, itu ada benih, ada roti. Ada perpuluhan, ada persembahan sulung, ada persembahan khusus. Kalau itu kita makan, kita nggak akan menuai. Jadi benih itu harus ditabur. Maka itu dalam kitab Amsal 11 ayat 24 dikatakan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Dalam The Message Bible dikatakan the word of the generous gets larger and larger. Dunia orang yang murah hati, dunia orang yang generous, dunia orang yang tidak kikir, itu akan semakin besar dan semakin besar. The word of the stingy gets smaller and smaller. Dunia orang pelit akan semakin kecil, dan semakin kecil. Saya undang pemain musik maju ke depan. Merawat benih, menuai 100 kali lipat. Yang pertama, kita harus senantiasa mengandalkan Tuhan di setiap musim kehidupan kita. Enggak peduli apa saja nama musim itu. Tapi biarlah kita mengandalkan Tuhan. Yang kedua, suka atau tidak suka, percaya atau tidak percaya, masuk akal atau tidak masuk akal. Kita harus taat kepada firman Tuhan. Dalam kitab Ulangan dikatakan di dalam ketaatan ada berkat dan di dalam ketidaktaatan yang ada adalah kutuk. Dan yang ketiga, kita harus mulai kembali mengasihi keluarga inti kita. Setiap berkat yang Tuhan berikan itu bukan hanya untuk kita seorang, tapi itu untuk keluarga inti. Dan yang keempat, benih itu harus selalu ditabur dan tidak boleh dimakan. Kalau kita makan benih itu, kita akan berhenti untuk menuai. Mungkin kita bilang begini, aduh sayang benih ini kok harus ditabur. Bahkan kita menaburnya sampai mencucurkan air mata. Never give up. Maju terus, menabur. Kita pasti menuai dengan sorak-sorai. Mari kita bangkit berdiri.